Barangkali Anda tahu, saudari-saudara terkasih, dalam teori manajemen, saya ingat sedikit-sedikit ada yang namanya reward dan punishment, penghargaan atau ganjaran dan hukuman atau sanksi, yang katanya teori ini dibangun berdasarkan karakteristik manusia. Jadi berdasarkan karakteristik itu dibuatlah cara atau pendekatan atau metode untuk membuat para pekerja ini bisa produktif, bisa menghasilkan buah-buah pekerjaan yang baik. Jadi ada orang yang akan menjadi produktif dan bekerja baik kalau diberi iming-iming ganjaran, bonus, atau dalam bentuk uang, atau paket wisata, atau apapun juga. Jadi sesuatu yang menyenangkan dia, yang akan dia kejar. Di sisi lain ada orang yang lebih termotivasi kalau diancam dengan sanksi atau hukuman. Kalau tidak begini, kamu akan bla bla bla. Saudari-saudara terkasih, kalau boleh saya kaitkan, sama-samakan, apa yang kita dengar dalam bacaan-bacaan hari ini, sepertinya kok mirip dengan yang bagian punishment ini ya. Cerita yang kita dengar adalah hal-hal buruk yang akan terjadi kalau orang tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi seperti orang diancam, seperti orang ditakut-takuti. Kalau kamu tidak melakukan ini, nanti kamu akan mengalami ini, dan seterusnya. Saudari-saudara terkasih, tetapi kiranya kita memiliki Allah yang penuh kasih. Yesus mengajarkan kepada kita, memberi kesaksian kepada kita bahwa Allah kita adalah Bapanya yang Maha Kasih, yang sungguh menginginkan keselamatan kita yang percaya kepadanya. Maka kita membaca ini perlu dengan kacamata atau sudut pandang yang lain. Bagi kita, sesungguhnya hal ini bukanlah sebuah ancaman, juga bukan untuk menakut-nakuti, tetapi adalah upaya Tuhan untuk menyatakan kepada kita kenyataan-kenyataan, pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat. Jadi ini bukan sebuah ancaman, sebuah upaya menakut-nakuti dan mendorong orang untuk itu. Barangkali ada di antara kita orang tua atau di antara kami para imam yang menekankan nada itu, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak demikian. Tuhan begitu mencintai kita dan tidak pernah mau menghukum kita. Dia justru ingin kita selamat. Nah, tetapi Tuhan ingin agar kita membuat pilihan yang bijaksana. Dia ingin juga kita tahu apa yang menanti kita kalau kita memilih pilihan yang ini dan bukan yang itu. Kalau kita memilih untuk menolak kasih-Nya, hidup sesuka hati kita, dan bukan menerima tawaran kasih-Nya, hidup seturut dengan perintah dan kehendak. Saudari-saudara terkasih, Tuhan begitu mencintai kita. Dia ingin agar kita selamat. Gereja membawakan warta itu kepada kita. Dan masa prapaskah yang kita alami saat ini membantu kita juga untuk merenungkan itu. Membantu kita untuk melihat ke dalam diri. Kita ini termasuk orang yang harus ditakut-takuti, atau orang yang bersemangat karena kita ditawari kasih Allah, diberi kasih Allah secara cuma-cuma gratis. Apakah kita ini sungguh-sungguh mau mencintai Yesus, mengikuti Dia dengan jalan salib dan penderitaan yang Dia teladankan kepada kita? Ataukah kita masih memang menjadi manusia-manusia, maaf kalau saya katakan, primitif yang harus diancam dengan ketakutan, baru bisa berjalan, baru bisa melakukan sesuatu? Saudari-saudara, Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan tidak pernah menginginkan kita binasa. Tuhan hanya ingin mencintai kita dan ingin kita pun mencintai Dia.